Enggak kan? Baik. Sibuk hari ini Bu? Udah makan. Sebelum ditanya langsung gitu dulu ya, sudah makan. Baik, makan kelihatannya menjadi hal yang begitu penting ya Bu dalam keluarga. Apa Ibu masak? Makanan rumah sebenarnya. Makanya tinggalnya di daerah Pluit. Oh, gampang dapat makanan ya Daripada ke Bu ya. rumah dinas. Makanya deliverynya beda kan. Tapi ada waktu khusus nggak Bu untuk masak sendiri untuk Biasa keluarga? kalau bapak di rumah ya pasti masak. Oh, bicara Bukan tentang- saya masak sih. Oh, oke. Tapi bicara makanan masakan kesukaan Bapak dan keluarga. Lebih ke makanan berkuah. Oh, berkuah panas Nasi ayam. Baik, nasi ayam. Oke. Sama nasi. Oke, apa itu Bu? Favoritnya. Oke, baik. Itu makanan favorit ya. Iya. Oke, ada waktu Doyannya khusus. makan daging. Oh, makan Ya, daging. itu sayur ya. Dan juga sayur ya. Saya lihat kalau Ibu, saya banyak browse juga nih, bahwa ada satu yang paling suka adalah air putih yang tidak boleh lepas dari pesan yang diberikan kepada anak-anak, bahkan dari orang tua diwariskan. Kalau telepon katanya jangan lupa minum air putih, kan tahu. Tahu dong gitu. Jangan lupa minum air putih katanya. Iya, orang tua memang mama terutama karena mungkin dulu mau jadi dokter tapi nggak ada. Oh gitu ya. Tapi penting banget buat dia kesehatan. Baik. Jadi pokoknya apapun itu jangan lupa minum air kurang dari 8 gelas. Sehari ya. Iya. Lebih banyak lebih bagus kali ya. Iya. Air putih berarti Air putih. yang namanya manis-manisan yang bersoda itu nggak ada di dalam menu keluarga. Selalu ngomel lah kalau misalnya kalau misalnya makan bareng terus kita makan yang santan aja atau misalnya apa ya mulai ngoceh. Sehat. Dan juga hidup sehat. Kebiasaannya karena yang olahraganya ini bersepeda nih. Suka bersepeda katanya keliling kompleks rumah ya. cuma Masih dilakukan nggak dalam kesibukan setiap itu hari? tadinya buat mancing anak-anak supaya bisa berolahraga. Oke. Terutama yang kedua yang perempuan mungkin Jangan ya. lebih suka di komputer depan Oke. komputer. Hmm. Jadi semacam ada waktu keluarga lah bersama anak-anak sore-sore bersepeda. Oh, Masih jadi sampai itu trik. sekarang? Trik ternyata Mbak Lani. Trik ternyata untuk ngajak mereka mau nggak mau jadi ibunya bersepeda dulu supaya anaknya nggak di depan komputer, ikutan bareng-bareng di depan TV. Oh, Jangan lihat yang jauh-jauh. Oh iya, biar nggak pakai kacamata ya. Minusnya nggak bertambah. Anak-anak pakai kacamata. Cuman satu yang gede. Oh yang gede. Oh, Sean Nicholas ya. Baik. Ini juga jadi kunci rahasia kenapa kulitnya halus, mukanya selalu segar, cantik gitu, badannya bugar, langsing. Salah satunya Nggak karena tahu, kayaknya itu dikasih sama Tuhan. Nggak ada perawatan khusus sih Oh, biasa. oke. Oh ya, nggak ke salon facial seperti ibu-ibu. Salon kalau ya lama-lama mesti gunting rambut. Iya, iya. Biasanya sih lebih suka cuci sendiri juga. Oke. Kadang soalnya salon keluarnya mukanya sama, rambutnya sama. Modelnya sama soalnya semua. Bicara tadi ini kita mulai dengan penampilan dulu Iya. nih ya, dengan kesehatan kebugaran dalam keluarga Ibu Vero sendiri. Ibu ini penampilannya bersahaja banget. Rambut tuh biasanya cuma diurai begitu saja. Biasanya kan ibu-ibu pejabat itu tinggi-tinggi Bu, sanggul-sanggulnya Sasak, ya. naik disasak gitu loh. Kayaknya sekarang enggak deh. Iya, tapi masih banyak loh. Image-nya udah berubah. Oh gitu ya. Tapi Harusnya. apa karena kadang-kadang saya melihat juga kalau di dalam image saya Google atau di media rambut ibu tuh cuma kuncir satu, ada poni sedikit di samping, simple sederhana Karena gitu. waktunya juga nggak ada. Oh gitu ya. Kalau acara pagi terus mesti panggilan salon datang kayaknya mesti 2 jam. Saya lebih baik tidur. Tapi bapak baik-baik aja, ibu. Pernah Bapak kalau menor ya dipertanyakan juga. malah dia Berubah. Mau kemana kamu gitu ya? Justru saya jatuh cinta pertama kali sama kamu karena kepolosan dan bersahajanya ini ya. Baik. Kita membahas tentang ibu ya untuk hari ini. Jadi sahabat Sonoma Network, arti seorang ibu, satu ibu yang baik ini sebanding dengan 100 kepala sekolah. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa lewat SMS atau WhatsApp di 0812 112 9200, 0812 112 9200, dan bisa juga mention Twitter kami di @sonora_fm92. Nanti kita akan teruskan satu persatu pertanyaannya untuk kita ya.
Iya. Oke. Kita masih banyak pertanyaan, banyak banget Iya. pertama kali. ketemu kan. Iya. Nah kalau sama anak-anak memang rata-rata saya memang nggak gitu banyak ikut acara malam. Oh, Oke. Bapak aja. Oke, jadi kalau malam mengundang Milih-milih. Veronica Tan itu Ya, mesti jarang hadir. spesial banget gitu ya, nggak hadir kalau malam. Pikir dulu 2 kali kalau Oke, ibu prioritaskan keluarga Ya berarti. tentu, karena ya biarpun sedikit waktunya, tapi kalau tiap hari ada waktu bicara, ada waktu meluk anak, ada waktu ngobrol, saya rasa itu yang relaksasi paling Iya. ya daripada relax di mana-mana, mendingan meluk anak sih. Iya, iya. Tiga-tiganya masih suka dipeluk Iya. atau yang Daud gede- aja yang paling kecil? Yang gede masih. Oh ya, oke. Badannya padahal Senang lebih dia besar dari dipeluk. ibunya ya. Iya. Soalnya badannya keras. Oh gitu. Biasanya kalau kumpul gitu ngobrolnya tentang apa aja ibu? Lebih banyak mereka sih. Kalau betul. yang kalau yang si gede ya lebih banyak untuk sekolahnya. Baik. Kan udah lulus juga tahun ini. Iya, nggak bicara tentang pacarnya di sini. Ya dia demen senang sama senjata airsoft. Oh, hobi. Terus jadi ya bahasanya lebih ke arah situ-situ semua, Oke. gaya tentara lah, Oh, macam-macam oke. gitu. Iya, Kalau iya. yang kecil kan apa juga bisa kan karena masih kecil, masih Iya. gampang. Mhm. Nah kalau yang kedua memang lebih ini ya karena suka baca buku, Mhm. suka ikut berjuang buat feminisme. Oh iya. Jadi ya baca. Oh berarti Ngobrolnya kita itu mesti ngajak dia ya, mesti ngajak dia bicara tentang Kartini ya. Emansipasi wanita feminisme Karena ya. ini anak-anak gitu. Kartininya Natania ini. Baik. Iya, kalau untuk karakternya mereka sendiri beda-beda ya ibu. Beda. Yang paling mirip Ahok. Berarti Oh yang gede. Ketahuan. disiplinnya, ya disiplinnya lah terutama. Mhm. Nasionalismenya juga kayaknya. Iya. Nggak Gak mau mau. sekolah di luar. Wow. Udah bangsa. Wah, banget banget. Wow, itu benar-benar roh Pak Ahok masuk ke dia ya. Bagaimana nanti untuk tetap tinggal di Indonesia. Kok mirip banget. Saya rasa yang mirip aku yang kecil ya. Yang kecil. Yang kecil Daud ya. Yang kedua juga lumayan prinsip ya, keras. Mhm. Kalau yang kecil suka rayu. Oh, Kalau sudah saya sih mulai. enggak sih. Oh ternyata. Karena katanya turunannya kan dari Ibu Vero, suka Iya. merayu berarti. Wah, berarti kita mesti tanya nih, Iya. merayunya seperti apa ke Pak Ahok ya? Iya, nanti di kedua segmen kedua ya. Jangan kemana-mana sahabat Seluruh Network, untuk ada yang ingin bergabung silakan ya, masih kami hadirkan Happy Parenting with Novita Tan Putri sampai nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan lagi untuk program Happy Parenting with Novita Tan dari pakar pendidikan anak dan remaja, dan kita masih bersama Ibu Veronica Tan ya. Tadi kita sampai di merayu nih. Merayu. Kita ya. Kalau ngelihat sosoknya Pak Ahok, saya kepengen tanya nih, Ibu Veronica pernah dirayu nggak sih? Pernah dirayu sama Pak Ahok nggak? Kalau Ngajak misalnya lagi kawin. ambil. Oh ngajak kawin, ikut ngajak kawin. Ngajak kawin Wow, aja. ngajak kawin pada usia 19 tahun itu Mau ya. kawin sama gue nggak? Oh gitu ya. Itu rayunya seperti itu. Rayuan. Kayaknya enggak banget ya. Berarti tipe yang romantis nggak sih Pak Ahok? Coba lihat aja sekarang. Masih ketawa. Jadi acara kasih mawar merah, mawar putih. Beli sendiri. Oh, beli sendiri. Biasa kan tipe laki ada 2, kalau yang Iya. romantis sama yang gak romantis. Oke. Kalau yang romantis kan kita nggak tahu. Oke. Yang saya tahu yang saya dapat yang gak romantis. Nah, tapi Dari dia dulu begini emang kayak kayak gitu. Gitu ya. Dari dulu memang kayak gitu Pak. Rasanya tegas memang dari dulu seperti itu ya. Mungkin memang dasar logik aja saya pikir ya. Memang waktunya mesti punya rumah tangga, kawin gitu. Iya, jadi waktu ketemu katanya pertama kali ketemu di gereja terus karena kakinya diinjek. Itu sengaja diinjek atau memang Untuk Nah, bayi kayaknya ya? mesti ada 1 jam khusus sama Bapak. gitu ya untuk cari tahu Soalnya ya. itu juga saya mau tahu. Tahu juga. Apa saya rasa mungkin karena pada saat melihat pelayanan di gereja lagi main piano sampai bikin dia terkesima gitu ya. Terus caranya gimana ya untuk deketin? Injek kakinya kali ya. Ya itu boleh. Bisa ditelusuri ya. Lalu Ya. kenalan berapa lama terus diajak menikah? Mau nikah sama gue nggak? Gitu ya. Iya, waktu itu langsung yakin mau menikah dengan Pak Ahok gimana Ya, karena caranya? umurnya jauh kali ya. Iya, iya. Tapi memang udah waktunya nikah ya. Iya, iya. Tapi kan yang 19 tahun kan Ibu Vero. Iya, ya makanya.
kan nyari yang muda biar gampang ketipu. Oh, gitu ya. Waduh, Pak Ahok jangan sampai denger ini ya. Oke, jadi masa pacaran kelihatannya pendek sekali ya Bu, waktu itu. Ya nggak terlalu lama sih, tapi kenalan sih lumayan udah lama. Kenal sudah lama di gereja, Iya, tapi satu hanya gereja soalnya. hi bye aja kali ya, Enggak enggak. juga sih, hai Enggak. bye. Oh, oke. Gereja makan juga. Oh, udah cuma Kamu juga. BAT juga ada. Kalau cuma hai bye, rugi banget sih. Tiba-tiba ajak nikah ya. Oke, tahun 94 menikah, pada saat itu masih mahasiswa. Oh, 94 yang kenalan pertama. Iya. Oke, 97 diajak menikah ya. Iya. 97 diajak menikah, pada saat itu masih mahasiswi statusnya ya. Iya, masih tingkat 3. Tingkat 3. Jadi minta izin ke orang tua kan harus spesial. Iya. Di sekolah juga habis selesai. Oh, iya. Karena nggak dikawinin. Oke, jadi pada saat itu langsung menikah, Iya, kuliahnya di tujuannya habis itu hamil skripsi. Oh, oke, jadi sambil hamil skripsi, oh sekolah juga selesai. Jadi Nikonya rada profesional. Jidatnya. Menarik sekali kalau melihat masa-masa pacaran dulu, bukan masa pacaran ya, masa dimana berkenalan terus menikah lalu punya anak 9 tahun bedanya. Ada yang ini nggak sih yang berbeda nggak? Yang dirasakan dengan teman-teman yang lain yang menikah dengan usia yang hampir sama dengan usia yang begitu jauh 9 tahun? Ya mungkin kalau sama yang seumur kalau saya dengar sih sama belum pernah coba. Jadi nggak tahu sama soalnya ya. Iya, kalau yang beda jauh ya mungkin bisa lebih ngayomin kali ya. Udah ngomong ya. Terus Padahal cintanya dari kaki ke hati kan, bukan dari mata ke hati ini ya ya. makanya salah kan. Kayaknya beda persepsi. Aku rasa itu kaki pasti alasan. Kayaknya sih mikir dia, ntar malah pasti nanya nih kayaknya. Mesti nanya sampai di rumah. Ini kaki ke hati sengaja, kayaknya perlu ada investigasi khusus Kalau kayaknya. bilang yang seumuran ya mungkin ya saling egois kali ya. Bisa saling ya menuntut diri lah ya. Iya. Tapi saya pikir kalau pernikahan biar umur bukan masalah sih sebenarnya. Kalau harus saling mengalah, yang lebih galak yang lainnya diam dulu. Nanti Iya. saya galak ya yang lain lebih diam. Iya. Saya rasa jaga hubungan itu yang paling penting sih. Kalau enggak mau seumur mau nggak seumur, kalau karakternya nggak bisa, ya bagaimanapun rumah tangga ya pasti ada yang mesti ngalah. Iya, betul. Tapi itu langsung yakin ke Pak Ahok. Nah ceritanya tuh. Karena yang lain ngajak pacaran, dianya ngajak kawin. Masih muda padahal. Bukan karena gantengnya juga ya. Ganteng. Emang Pak Ahok kurang ganteng Bu? Ini kalau kemana-mana kita lihat dia ke Belanda, ke Jerman, kemana-mana itu dikasih mawar loh Bu. Iya, dari yang muda sampai yang tua ya. Iya, semuanya loh kasih mawar. Itu berarti ganteng banget loh Ibu. Tuh. Sekarang Sekarang kan ya. Emang Coba harus lihat. banget. Oh dulu enggak ya Bu ya? 15 tahun yang lalu. Oh gitu. Tapi tetap yakin nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik nih, kalau Pak Ahok kan ngerian bukan tipe yang romantis. Kalau Ibu ke Pak Ahok gimana? Belum bisa belajar romantis kan udah dipinang gimana? Ikut ngikutin gayanya Pak Ahok dengan yang kurang romantis ini, atau Ibu malah melakukan hal yang sebaliknya? Kasih bunga nggak? Diterima nggak sih kalau dikasih bunga ke Pak Ahok? Ditanya malah. Dulu nggak diajarin sih, harusnya perempuan juga boleh kasih bunga. Iya Tapi dong. taunya cuma laki aja kasih bunga. Gitu ya. Nanti pulang saya kasih bunga. Dia bingung kali. Kamu habis dari mana? Enggak, saya kasih bunga bilang ini. Nih, kayak gini kalau Tetap besok saya kasih bunga ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Namanya ngajarin. Nggak mungkin banget kayaknya sih. Oke, ini ada pertanyaan dulu Ibu dari Ibu Denisa nih. Kalau misalnya Ibu Veronica sendiri mendidik anak seperti apa sih? Kalau untuk reward dan punishment yang biasa diberikan untuk mereka seperti apa Ibu? Iya, ya mungkin saya memang sering dengar-dengar ya baca tahu lah maksudnya ngajarin anak itu seperti apa. Kita juga suka diajarin dari kecil anak itu daripada kita ngomong jangan lari, lebih baik kita ngomongnya jalannya pelan aja. Ya. Nah, hal-hal seperti itu dan reward dan punish kita selalu tahu kalau misalnya anak-anak dikasih
ujian bagus terus dikasih hadiah atau apa, memang itu semacam reward. Tapi saya juga ya istilahnya dengar-dengar ya kalau misalnya mereka belajar hanya untuk mendapatkan hadiah, itu juga bukan satu pendidikan juga ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena menuntut sesuatu ya. Tapi saya lebih mengajarkan mereka ya rata-rata sih lebih banyaknya ngomong dari hati ke hati sih. Kenapa harus belajar, kenapa harus begini. Lebih banyak ya mungkin kalau sama yang anak kedua ya karena memang lebih teoritis, sambil suka baca buku, ya lebih banyak argumen gitu. Tapi argumen itu selalu harus ada endingnya, artinya sama-sama belajar apa. Dan saya untuk anak-anak yang di bawah umur, misalnya kalau misalnya mereka harus les, mereka malas atau apa, kadang-kadang kalau memang kita udah nggak bisa hadapin, ya mau nggak mau ada cara yang memang kita harus pakai. Ya di bawah 17 tahun, gue harus ikutin saya. Ya memang ada beberapa hal yang kita pakai seperti itu. Kalau sampai cara halus, cara ngomong kita nggak bisa. Tapi ya satu hal saya belajar juga sampai nggak perlu amat, saya jarang pukul. Nah, itu satu ini karena itu memberikan luka sebenarnya sebagai orang tua. Kalau sampai terpaksa harus memukul, mereka Ya, saya juga diajarin kita harus mukul di tempat yang memang empuk. Nah, misalnya kalau tangan, kenapa diajarin kita harus pukul tangan? Karena tangan telapak sama-sama sakit. Pada saat kita mukul anak, dia juga tahu kita sakit. Artinya kalau kita sampai sering banget harus mukul, artinya kita juga bukan karena kita senang kita mukul, karena kita juga sakit. Karena kok kita mau ngajarin, kok nggak ngerti. Jadi memang ya aku juga banyak baca dan banyak belajar. Baik. Ya karena jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Iya betul. Dan mendidik, oh iya kita mesti Iya, kita break lagi dulu sampai ke ya. segmen Nanti kita ketemu lagi sahabat Solo Network, di mana-mana tetap bersama kami di Happy Parenting with Novita Rani. Kita masuk ke segmen ketiga, masih di Happy Parenting sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjutkan lagi ya, masih bersama Ibu Veronica Tania. Ya Bu, ini sekarang kita di era teknologi. Ini digital native semua nih anak-anak. Mendidik anak lebih sulit nggak sih dibandingkan dengan masa dulu yang teknologi belum merasuki diri anak-anak? Ada pengalaman khusus nggak dengan ketiga anak-anak dengan pengalaman berkecimpung di dunia teknologi ini? Ya kalau dulu sih selalu kita berpikir jangan sampai anak kita itu nggak punya teman. Karena hubungannya sama otak. Tapi jangan sampai sekarang mau nggak mau kita udah nggak bisa menghindar karena ini teknologi semua online, jualan pun sekarang online semua. Jadi malah waktu aku berdiskusi sama anak-anak, saya bilang kenapa sih harus selalu ngomong sama istilahnya kotak di depan gitu loh, nggak cari temen hangout. Dia bilang saya ada gitu loh, tapi kalau saya nggak ngerti game, saya nggak ngerti ini, kita udah kayak orang di alam mana gitu. Karena teman-teman kita semua ngerti ini pada saat pembahasan, walaupun kita ketemu makan, kita bahas ngomong itu, mereka bahas sesuatu yang teknologi, kita jadi orang bego katanya dari kato. Iya, jadi setelah anak-anak ngomong begitu ya saya mulai berpikir gitu loh. Cuman ya memang kita harus batasi. Artinya saya selalu batasi seperti ini. Kata kuncinya dibatasi ya. Iya, kalau kita main game ada waktunya. Oke, mau main game dengan online atau apapun, kita punya grup, kita punya komunitas. Tapi harus ada istilahnya teman-teman yang bermain. Ya kita kan nggak semuanya harus teknologi. Ya hidup itu nggak, walaupun teknologi menguasai, tapi ya kita harus bisa bagi. Betul. Artinya harus ada keluar outdoor, kita harus bisa main ya istilahnya bersama teman-teman yang ketemu minum atau apapun. Ada cuma dengan Benda mati ya. Dengan benda mati biar bagaimana benda mereka mati mampu. bersuara. Yang nggak bisa berinteraksi dua arah ya Bu ya. Nggak bisa lihat feeling sebenarnya Iya. menurut saya. Jadi itu hanya satu kata-kata yang kita nggak tahu orang ini lagi marah, lagi ngene, karena nggak ada feelingnya di dalam. Betul, nggak ada emosi ya, nggak ada ekspresi wajah ya. Bisa salah paham, bisa apa yang terjadi ya karena itu. Ya. Lalu kalau kaitannya dengan spiritual, penting nggak menurut Ibu agama, fondasi agama di dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak? Tentu itu yang paling penting ya, karena takut akan Tuhan dimanapun kita lepasin anak kita, saya yakin dia bukan karena takut, ya karena dia takut sama Tuhan. Kalau misalnya dia takut sama kita mau lepas di mana mungkin kita akan worry. Karena yang dia takutin
ngomong yang ada di rumah. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ya. Betul. Baik. Jadi apa Bu yang setiap hari dilakukan bersama anak-anak? Ada ritual khusus nggak dengan Bapak, Iya, Ibu? kalau sekarang ini memang tiap pagi sebelum ke sekolah memang kita selalu Bapak yang pimpin untuk doa. Tapi doanya nggak pakai marah-marah kan? Karena berani sama anak-anak. Ya anak-anak sekarang juga harus diomongin baik-baik deh. Oke. Daripada kita emosi, anak-anak juga bisa lebih emosi Iya. kan, apalagi mereka teenager ya. Ya, betul. Teenager kan lebih ini Lebih labil gitu. ya, lebih labil juga, lebih egois, lebih mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, beberapa ayat-ayat firman yang mungkin suka di-share lah sama Bapak untuk ngomongin, denger ada yang tidur, yang kecil paling-paling keluar tuh masih ngantuk gitu, Buka bantal. bantal tutupin, nggak apa-apa, yang penting diomongin, Iya, dikasih iya. tahu. Nah, sekarang kalau dikaitkan sama teknologi, kita juga nggak akan mau batasin seperti apa. Online yang nggak benar juga udah di mana-mana. Iya. Oke lah, kita bilang kita mau tutupin, mau batas sampai kapan gitu ya tutupin ini. Kalau kita nggak siapin anak kita dengan istilahnya pedang armnya kita, atau kita nggak siapin mereka dengan baik, bahwa ya balik lagi kita ini ya ciptaan Tuhan, kita harus tahu benar dan salah, kita harus tahu hukuman dan apa yang Tuhan berikan. Kita lebih baik kita jaga dari sisi preventif seperti itu, persiapin mereka. Nah, terserah sampai mereka udah besar ya mereka akan keluar sendiri. Saya yakin apa yang sudah ditanami itu nggak akan hilang. Ya. Cuma kesimpan aja sih. Betul, di bawah sadar yang kapan-kapan bisa ditarik keluar ya Bu ya. Bisa. Tapi ya pemberian motivasi yang baik lah, maksudnya pemberian firman Tuhan itu ya jangan lelah aja. Kita harus terus Ya. ngomongin. Diomongin terus ya, di brainwash terus Ya, ya. kadang-kadang anak-anak diomongin juga sekali nggak. Kita lihat anak-anak kecil juga seperti itu. Kita udah bilang jangan, dia juga makin lakukan. Ini Malah sengaja kadang-kadang. Iya. Nah, kita juga melihat memang pola kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita mau mendidik sesuatu, mendidik perilaku, karakter itu butuh waktu. Kita topiknya hari ini kan arti seorang ibu. Ada satu pepatah katakan bahwa negara yang kuat lahir dari masyarakat yang kuat, lahir dari keluarga yang kuat, lahir dari seorang ibu yang kuat. Menurut ibu maknanya itu pas nggak Iya. dalam keluarga? Kalau pemerintah yang kuat, ya pasti paling kecil adalah keluarga. Ya. Karena gimana pun satu pemerintahan itu yang paling kecil itu adalah satu keluarga. Betul. Kalau dulu dari zamannya Pak Harto itu kalau KB ya saya selalu lihat bahkan di koin itu satu orang tua apa dan nama terus gandeng dua anak. Betul. Itu kan sebenarnya mensimbolkan pemerintah yang paling kecil. Dimulai dari keluarga. Kalau keluarga ini sehat, tentu pemerintah bangsa akan sehat. Ya, betul. Jadi berarti tugas ayah, tugas seorang ibu menjadi contoh begitu krusial ya Bu. Iya, karena pendidikan dari awal itu adalah dimulai dari keluarga. Ya. Pertama mungkin bibit, Ya. tapi bibit itu kan kalau dipoles, dikasih pupuk, dikasih siraman yang baik, kan tentu dia akan menjadi anak yang baik. Betul, betul sekali. Baik, menarik sekali. Ya. Kita mungkin masuk ke pertanyaan lagi. Coba dilihat pertanyaan yang masuk. Ada dari Rindra, ini bertanya kalau berbicara tentang nilai nih Ibu Veronica, banyak orang tua sekarang juga menganggap nilai tidak terlalu penting gitu kan, tapi ada juga yang menganggap nilai itu penting. Kalau menurut Ibu Tan sendiri seperti apa untuk nilai anak-anak? Oh, nilai sekolah. Nilai akademik sekolah. Saya selalu Iya. ngajarin anak saya nggak pernah pentingin nilai. Oke. Bukan berarti saya nggak mengharapkan mereka mendapat prestasi, bukan itu. Jadi saya selalu katakan setiap anak punya kemampuan yang berbeda. Mungkin ada anak yang bagus di matematika, ada anak yang bagus di seni. Kita tidak bisa memaksakan. Cuman yang paling prinsip adalah pada saat kita rajin, memang kita dari nggak bisa, mungkin dari nilai 2, tapi karena kita rajin, kita belajar, akhirnya kita dapat 5. Itu buat saya adalah nilai yang sangat bagus. Ya. Jadi bukan berarti anak itu harus dapat 8, 9, tapi usaha dari nilai 2 sampai 5 itu yang kita lihat. Dan kita apresiasi untuk nilai yang dia dapetin. Ya.
Tapi tentu bukan berarti kita akan mendorong dia, oke lah 5 kamu cukup. Iya. Bukan Juga ya. maksudnya itu, tapi Iya. apresiasi ini akan mendorong bahwa dia dihargai bukan karena nilai, Tapi proses. dia dihargai karena proses belajarnya dia. Walaupun kalau kamu dapat 9 tapi ternyata kamu nggak ngerti apa-apa, Atau kamu karena hanya nyontek. buat saya kamu nggak Iya. dapat nilai yang bagus. Walaupun di depan umum kamu dapat piala, Iya. tapi di mata saya berarti saya didik kamu gagal. Iya. Wow. Jadi anak-anak dari Anak-anak kecil dari- memang diajarkan integritas dari hal yang paling kecil. Tahu mereka sih tahu, kecuali yang kecil. Yang kecil kita ngomongin, tapi memang yang kecil kan lebih memang lebih beda lah karakternya. Yang tadi ya, yang suka ngerayu ya Bu ya. Iya ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi sahabat Sonora Network masih bersama Ibu Veronica Tania sampai nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sahabat Sonora Network, kita sampai di sesi terakhir masih bersama Ibu Novita Tantri dan juga masih bersama Ibu Veronica Tania. Ibu Veronica Tani, seorang ketua, juga ketua tim penggerak PKK Jakarta dan juga istri Gubernur DKI Jakarta. Aku mau tanya tentang ini Bu, tim penggerak PKK di Jakarta ini ada program yang baru yang mau di-share buat sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Ya sekarang ini kan kita punya program yang ruang publik terpadu ramah anak RPP. Ya. Nah ini menjadi base, menjadi laboratorium sebenarnya. Ini yang sering di launching sama Bapak. Dan kali ini kita udah punya 30. Jadi konsepnya adalah kita mau menciptakan satu taman bermain, tapi taman bermain yang ada interaksi positifnya. Selama ini kita melihat anak-anak punya power, punya semangat, punya istilahnya ekstra tenaga yang besar, tapi mereka nggak punya wadah, nggak punya tempat bermain. Nah, konsep dari ruang publik terpadu ramah anak ini adalah punya satu ruang serbaguna di mana bisa beraktivitas, bisa belajar menari, bisa belajar taekwondo lah, bisa belajar karate atau apapun, dan juga ada ruang perpustakaan, ada ruangan pengolahnya di bawah dinas pemberdayaan perempuan keluarga. Terus kita punya lapangan futsal, kita buatin satu lapangan futsal yang di dalamnya mungkin bisa bulu tangkis, bisa basket, tergantung luasan lapangannya. Dan di dalam itu karena program BKK adalah program pemberdayaan keluarga, kita punya pembinaan bina keluarga balita juga, kita punya ruang ASI, ruang laktasi. Jadi itu konsepnya bersamaan dengan posyandu, dan punya tempat. Dan juga kita punya tanaman toga. Jadi ngajarin ibu-ibu obat, bagaimana nanam di kota ini kita masih bisa nanam karena tanah kita subur, kita bisa nanam tanaman-tanaman obat yang bisa dipakai, misalnya kayak jahe, misalnya kayak lengkuas dan pandan dan semacamnya seperti itu. Nah konsep ini kita tuangkan di dalam satu ruang publik ini, dan kita nggak mau hanya tempat ya kalau misalnya taman bermain kan beda ya, tapi ini taman bermain yang punya tujuan, artinya harus ada pengukuran orang yang main di situ siapa aja. Terus dari hasil akhir kita bisa nggak mengukur sekeliling kita itu dengan memberikan pemberdayaan kegiatan-kegiatan yang positif buat mereka, nonton bareng lah, kebersamaan lah, atau apapun, supaya anak-anak daripada anak muda belajar yang enggak, mereka punya kegiatan positif. Taman-taman seperti ini kan juga kita perhatikan, mungkin dulu juga pernah ada, tapi yang paling sulit dilakukan adalah memaintain, menjaga ya Bu ya, menjaga supaya itu bisa terus bertahan lama. Ya itu memang menjadi satu challenge lah. Artinya kita juga minta kepada CSR yang membantu, karena pilot pertamanya kita ini semua memang kita minta CSR. Tahun ini Bapak sudah menganggarkan untuk memakai APBD. Tapi sebelumnya CSR kita juga minta kalau memang ada CSR perusahaan yang mereka misalnya kayak Astra lah, Nestle lah, mereka selain memberikan wadah, membantu kita menjadikan taman ini, mereka punya program yang sustain. Nah, itu yang selalu kita bilang kepada CSR, misalnya pada saat masalah kita, para CSR itu gampang memberikan, tapi setelah itu mereka juga khawatir, karena udah sampai ke Pemda misalnya, kadang Pemda nggak punya budget untuk maintenance-nya, dan nggak punya budget untuk program-programnya. Maka ini kita minta mereka sebelum kita masukkan ke budget,
kita juga maunya sama, yang penting konsepnya sustain, Sampai sampai mereka bisa ngelola sendiri harusnya, karena kita menciptakan manusia-manusia yang tangguh, artinya balik lagi bertanggung jawab, mereka harus bisa ngelola, maka kita mengajak tokoh masyarakat juga terlibat sebagai pengurus, jadi kelurahan sebagai state manajernya, dan itu masuk di dalam TKD Bapak, artinya dia harus ngurus taman ini, dia harus lihat program yang ada itu menjadi TKD itu semacam dinamisnya mereka lah, artinya pengukuran kinerja kerjanya mereka. Baik. Jadi tolak ukur dari prestasi mereka, prestasi kelurahan itu salah satunya RPTRA. Wah, itu bagus banget dong Bu. Nah itu yang kita buat supaya itu menjadi sustain, karena yang dulu-dulu itu udah jadi, terus nggak ada yang rawat, nggak ada yang ini, terus hanya jadi lama-lama jadi taman yang nggak terpakai. Nah untuk CSR kita minta dalam 6 bulan tolong dikawal sampai ini diserahkan masuk ke dalam uang pemerintah atau budget kelurahan gitu. Tapi kalau yang punya hati dan punya program, bikin dong program di situ. Karena itu kan istilahnya taman yang dibuat oleh, karena kita memberikan kompensasi kepada komplimen atau apa, mereka boleh menaruh nama logo, nama CSR kan. Boleh nama logonya. Nah, kalau mereka naruh logonya, mereka juga mau taman ini bagus. Betul. Seterusnya. Jadi ini artinya sama-samalah semua pihak bertanggung jawab sebenarnya untuk, kalau kita kerja di sini, kita profesional sih, apa sih sumbangsi kita untuk negara? Betul. Jangan semua harapin pemerintah. Betul. Pemerintah melakukan porsinya dia, tapi kalau nggak ada dukungan LSM kita juga nggak bisa jalan bareng. Karena menjaga ya. Ini hari ini kan juga bertepatan dengan Hari Kartini Bu. Hari Kartini jatuh tanggal 21 April. Kalau melihat kaitan antara Hari Kartini dan kalau kita kaitkan dengan arti seorang ibu melihat zaman sekarang Kartini modern masa kini ini enggak konflik of interest kan dengan feminisme tadi, bahkan Natania aja sudah masuk ke arah feminisme gitu ya, emansipasi wanita, kepengen kesetaraan gender dalam semua bidang apapun, dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Ini dibenarkan nggak? Sebenarnya kalau feminisme, kalau Natania dengar baik-baik ya. Kalau feminisme mereka berjuang untuk seperti saya katakan begini, di kampung istilahnya yang di rusun-rusun kita kan suka bilang ayo dong ikut program KB, masa sih kita mau melahirkan anak begitu banyak tapi kita nggak bisa bertanggung jawab sama anak kita. Terus si ibunya suka ngomong gini, tunggu suami, nanti suami nggak kasih. Kita kan minta mereka program KB karena kita melihat mereka aja nggak mampu biayain diri sendiri, gimana mau biayain anak sih? Urusan itu aja ya. Iya, artinya kan kita melahirkan anak, kita juga mau anak ini jadi apa. Kalau kita nggak bisa kasih makan ya mereka akan jadi anak yang kurang gitu loh. Artinya itu kan asetnya bangsa juga. Nah terus pada saat kita ngomongin begitu, ini bukan soal perjuangan feminisme, tapi pada saat saya melihat begitu, saking orangnya takut karena suami nggak kasih. Ya saya pikir ya ini harus diperjuangkan gitu loh. Jadi feminisme yang ada batasnya menurut saya, memperjuangkan sesuatu yang memang ya kita lakukan benar. Kalau suaminya ngeyel, jangan diikutin, bukan karena kita kawin sama suami terus apa suami ngomong terus kita ngikutin. Nah itu ya saya pikir ini masih sejajar sama Kartini ya, bukan melebihi tapi perjuangan kebenaran yang kita mau tuh apa. Itu juga tidak ya kalau misalnya kecuali kita melangkahi egonya kita. Sebagai istri kita mau jadi kepala gitu, terus kita nggak suami yang bikin kopi, suami bikin kopi itu kan jadi ya itu kan nggak benar gitu. Tapi kalau memperjuangkan sesuatu yang baik, ya saya rasa kenapa tidak gitu. Baik, kita juga sampai di penghujung acara Bu. Biasanya kita punya tips parenting yang dibagikan kepada orang tua sahabat Sonora. Ada yang bisa dibagi tips parenting? Ya saya pikir dari Kartini sampai zaman hari ini ya kita masih memperjuangkan yang sama. Artinya sebisa mungkin perjuangan untuk kaum ibu, karena bagaimanapun ibu-ibu kunci kita itu adalah ibu-ibu sebenarnya. Kalau keluarga yang baik itu, kalau kita pegang ibunya saja, saya yakin dengan ibu yang ngayomi dibantu, tentu kita menolong ya, kita juga sebagai penolong pria, menolong laki-laki. Makanya jadi tulang rusuk ya. Menolong itu kan lebih ngayomin ya berarti jadinya. Nah tipsnya adalah
jangan pernah lelah. Ya karena mau ngajarin siapapun kita selalu berkaca kalau misalnya ngajarin orang lelah sama seperti kita ngajarin anak kita lelah. Tapi anak kita membutuhkan mungkin nasihat kita yang terus menerus. Nah, pandanglah semua orang seperti anak kita sendiri. Tapi orang yang kita cintai, orang yang dekat kepada kita, maka semangat itu nggak akan hilang. Wow, pas banget nih. Aku tips parentingnya mau ambil dari R.A. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Terima kasih banyak Ibu Veronica Tan untuk waktunya. Salam buat keluarga, salam buat Pak Ahok. Tuhan berkati selalu keluarganya, Bu. Ya, terima kasih. Oke, demikian sahabat Sonora Network untuk program Happy Parenting with Navita Tanti edisi malam hari ini. Terima kasih banyak.